Mungkin kau pernah dengar dan gak asing dengan istilah MAPPA Effect. Efek yang katanya membuat industri anime menjadi semakin maju. Dan mereka berlomba untuk membuat animasi bagus untuk menembus batasan kualitas yang ditetapkan oleh studio lain. Tapi yang menjadi pertanyaanku adalah apakah MAPPA Effect itu beneran ada? Atau jangan-jangan itu cuma omong kosong yang disebarkan sama YouTuber atau orang-orang banyak? Jadi baraya wibu denial sekalian, simak videonya sampai habis supaya kalian tahu apa yang terjadi dengan studio MAPPA. Aku yakin kau sudah bosan dengan sejarah studio MAPPA. Tapi aku di sini gak akan bosan untuk mengingatkan kau kalau studio MAPPA itu dulunya dibuat oleh Maruyama untuk bersenang-senang. Lebih tepatnya bersenang-senang dengan teman-temannya untuk membuat animasi yang bagus, animasi yang keren. Dan sekarang Maruyama udah lepas tangan dan digantikan sama Manabu Otsuka, orang yang paling tinggi yang sekaligus membuat banyak orang kerja lembur bagai kuda. Gimana gak kerja lembur bagai kuda semenjak dipegang oleh Manabu Otsuka, MAPPA yang tadinya cuma fokus ke anime-anime yang dianggap menyenangkan dan gak terlalu peduli dengan hype, sekarang menjadi sangat peduli dengan hype dari suatu show. Dan bahkan mereka mulai menjadi serakah. Meskipun terlihat seperti itu, tapi MAPPA sendiri sebenarnya bisa dibilang mempertahankan kualitas anime yang mereka garap. Setidaknya sampai ada di tahap animenya menjadi lebih baik daripada anime kebanyakan yang ada di musim itu. Dan karena itu, sampai sekarang orang-orang menaruh harapan dan matanya ke studio MAPPA. Dan orang-orang mulai menganggap kalau ini adalah MAPPA Effect. Manabu Otsuka dan MAPPA sendiri sebenarnya punya komitmen untuk menjadi studio anime yang tergolong top tier. Dan target mereka sendiri sebenarnya adalah berdiri sejajar dengan Ufotable atau Kyoto Animation. Dalam satu wawancara, Manabu Otsuka pernah bilang kalau mereka nggak mungkin mencapai tingkat yang sama dengan studio-studio itu dalam waktu 20 tahun atau 30 tahun. Apalagi kalau mereka menggunakan cara yang biasa. Dan cara yang ditempuh oleh Manabu Otsuka adalah dengan cara memproduksi anime dengan kualitas tingkat tinggi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Bukan yang nggak bisa, tapi resource dan SDM yang dipakai itu lumayan besar. Mereka bisa setiap seasonnya mengeluarkan 3-4 anime dengan kualitas yang bagus. Tapi bakal banyak masalah yang timbul karena nggak masuk akalnya tuntutan dari Manabu Otsuka. Masalah pertama adalah kacaunya jadwal produksi dari suatu anime. Yang terjadi di MAPPA belakangan ini adalah satu orang staff itu nggak bisa fokus ke satu anime. Dan mereka harus ngurusin 2 anime dengan deadline yang sangat singkat. Dan akhirnya kualitas animenya dikorbankan. Kayak misalnya anime Jigoku Raku yang dikorbankan demi Attack on Titan. Atau juga Jujutsu Kaisen yang dikorbankan demi Chainsaw Man. Aku sudah pernah bahas tentang ini, coba cek videonya sendiri. Orang-orang aja masih denial kalau nggak ada masalah dalam animenya. Emang ada bagian yang bagus, tapi ada juga bagian yang kacau. Contohnya, beberapa episode dari Jujutsu Kaisen yang dikerjakan sama hampir 100 second key animation. Ya, apa efek yang terjadi di sini adalah efek yang dimana pegawainya dibikin kerja sampai tipes. Masalah kedua adalah masalah manajemen. Karena kekurangan staff, mau nggak mau mereka harus mengandalkan outsource atau tenaga kerja dari luar. Dan ini berbanding terbalik dengan tujuan mereka yang ingin menjadi seperti Kyoto Animation, yang dimana Kyoto Animation itu in-house productionnya cukup kuat dan manajemennya sangat-sangat kuat. Kalau MAPPA nggak punya in-house production atau staff sendiri yang mampu membuat karya luar biasa, itu bakal jadi masalah lagi. Dan kalau pakai outsource, ada resiko dimana animenya akan di-leak sama pekerja dari luar. Dan ini sudah pernah terjadi di Jujutsu Kaisen. Dan itu adalah alasan kenapa menurutku MAPPA Effect di sini sebenarnya cuma omong kosong. Dan sebenarnya ini tuh nggak ngefek kemana-mana, bahkan cuma ngefek ke staffnya sendiri. Kemungkinan kalau kau nyari sendiri, aku yakin kau bakal bisa ngelihat orang-orang yang mengeluh setelah bekerja dengan MAPPA. Dan resiko dari ini semua adalah rusaknya hubungan antara studio dan animator freelance. Menurutku, orang yang keluar-keluar soal MAPPA Effect ini sebenarnya nggak paham-paham amat soal kondisi di industri anime. Ya mohon maaf kalau aku kedengaran sombong, tapi menurutku kemungkinan besar seperti itu. Mereka itu cuma menilai, wah animasi MAPPA pasti bagus nih. Mereka nggak ngelihat lagi secara teliti atau riset lagi yang lebih mendalam kalau sebenarnya ada banyak yang aneh dari animasi MAPPA. Bisa diibaratkan kalau mereka itu sudah dibutakan oleh nama MAPPA. Menurutku, prestasi MAPPA yang benar-benar berasa dan terlihat dampak dari MAPPA Effect-nya itu ada di anime Chainsaw Man. Alasannya bukan karena animasinya Chainsaw Man itu bagus atau ceritanya bagus banget, tapi karena mereka bisa menguasai Chainsaw Man dari hulu ke hilir. Mereka membiayai penuh anime itu sendiri. Meskipun tahu resikonya kalau mereka gagal, mereka bisa mengalami kerugian yang sangat besar. Mereka biayain sendiri
sendiri, bikin animenya sendiri, mereka pemasarannya juga sendiri, ngurusin merch-nya sendiri, distribusi penayangan dan penjualan BD-nya itu sendiri juga. Satu-satunya Mappa Effect yang beneran berefek ya ketika mereka memproduksi anime Chainsaw Man ini, dan menurutku ya mereka juga sukses besar di anime ini. Ini yang baru bisa dibilang Mappa Effect sebenarnya. Bukan cuma ngelihat dari kualitas, tapi ngelihat dari manajemennya juga. Aku sebenarnya sangat berharap kalau studio Mappa itu bakal berhasil. Aku nggak bohong sama sekali. Dan wajar ketika dalam perjalanan mereka itu kesandung sedikit-sedikit. Dan aku yakin suatu saat mereka bakal mendobrak industri nantinya. Kalau mereka nggak bangkrut, atau mungkin Manabu Otsuka nggak menggelapkan pajak. Ya banyaklah kemungkinan lainnya. Intinya, aku di sini cuma mengamati apa yang bakal terjadi ke depannya nanti. Dan itu aja dulu, aku admin Yami, stay clean and sound.